Kadang kita bakal percaya apapun yang ada di depan kita. Kadang yang kita percaya itu benar dan kadang yang kita percaya itu nggak benar. Mungkin naruh batu di kantong celana beneran bisa nahan BAB kita. Mungkin nyapu nggak bersih bisa bikin kita dapet jodoh kayak Javier. Kita nggak tahu ini benar apa enggak. Dan setelah kita tumbuh dewasa, kita mulai ngelogikain hal-hal bodoh ini. Kayak nasi seharusnya terima kasih karena nggak gua makan. Kenapa mereka nangis? Mereka gue biarin hidup. Dan itulah tentang anime Orb on the Movements of the Earth ini. Bukan tentang nasi nangis, tapi tentang mempertanyakan suatu kepercayaan. Dan yang anime ini bahas yaitu alam semesta. Biar gue kasih tahu dulu ini anime tentang apa dan kenapa ini anime underrated, hidden gem di season ini. Latar anime ini berada di abad 15 yang dimana orang-orang percaya kalau bumi adalah pusat alam semesta. Jadi semuanya yang di alam semesta itu mengelilingi bumi. Mereka percaya kalau Tuhan tuh menganggap kalau manusia itu spesial. Itulah kenapa bumi dijadiin pusat alam semesta. Itu kepercayaan dasarnya di anime ini. Kalau ada yang gak percaya itu, dia bakal disiksa sampai mati. Oh, mereka nggak nahan-nahan kalau nyiksa orang-orang itu. Ada yang dicabutin kukunya satu persatu, dibiarin tumbuh lagi terus dicabut lagi anjing. Ada yang dibakar, banyak variasinya. Emang manusia tuh kreatif banget kalau mau bikin manusia lainnya menderita. Kenapa mereka nyiksa orang sampai segitunya? Well, alasan pertama jelas mereka melawan ajaran Tuhan. Alasan kedua, biasanya orang-orang yang disiksa punya riset terlarang yang mereka buat, yang biasanya mereka sembunyiin. Jadi penyiksaan itu biar mereka ngasih tahu di mana risetnya itu. Atau yang nyiksa tuh emang enjoy aja nyiksa orang anjir. Ketemu dengan MC kita, Rafal. Dia pinter, berbakat, dan dia orang yang terkenal beriman. Tapi si Rafal ini, ingat ini penting, dia diem-diem suka astronomi. Dia orang yang imannya kuat banget ya kan. Pas mau tamat sekolah dia pengen masuk universitas yang jurusannya ilmu agama. Tapi sebelum dia daftar beneran, dia ketemu sama orang misterius ini. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Orang ini adalah tahanan dan dia punya riset terlarang tentang alam semesta. Dia ngancem si Rafal buat ngebantu ngelanjutin riset dia karena dia tahu kalau si Rafal tuh pinter. Surprise, motherfucker. Kalau Rafal nggak mau, dia bakal dibunuh. Si Rafal agak ragu ya kan, bingung mau gimana. Tapi inget, si Rafal suka astronomi. Jadi si Rafal kayak penasaran nih kayak gitu lah. Jadi besoknya mereka berdua ke tempat indah ini malam-malam buat ngelanjutin riset si orang ini. Si Rafal nggak tahu ya kan nih riset sebenarnya buat apa. Jadi dia nanya kayak, nih riset buat apa anda? Orang ini ngejawab kayak, lu percaya kalau bumi itu pusat alam semesta kan? Iya, yap itu nggak bener. Gua rasa matahari lah pusat alam semesta. Bro, gue kira lu pinter tapi ternyata lu percaya sama gituan. Gue kira kita riset buat hal yang berguna. Bro, gue pulang bro, sorry bro, gue gak lanjutin riset ini. Si Rafal lanjutin riset ini di rumahnya saking penasarannya sama yang dibilang orang itu. Karena gak mungkin matahari itu pusat alam semesta. Spoiler alert, itu bener. Gue dispoilerin sama dunia gue sendiri. Dan ceritanya lanjut dengan mereka berdua berusaha ngebuktiin kalau matahari itu pusat alam semesta. Atau yang disebut heliocentrism. Di dunia yang kalau lu percaya itu, lu bakal dibunuh. Ini anime hidden gem di season ini dan ceritanya fresh. Yes, yang gue maksud fresh tuh kayak lu baru beli HP baru dan ngelepasin tuh plastik yang nempel-nempel ke HP-nya. Spesifik banget ya. Anime yang temanya unik gini bikin penontonnya nggak tahu nih anime ceritanya bakal kemana. Maksud gue tahu premis animenya tuh ngebuktiin kalau heliocentris itu nyata. Tapi animenya ngasih lebih dari itu. Pertama, karakter-karakter di anime ini menarik banget menurut gue. Semua karakternya kerasa nggak flat. Penulisnya bener-bener ngasih kedalaman cerita ke setiap karakternya. Kayak lu nontonin karakter ini, lu rasanya kayak mau ngedukung terus karakter-karakternya gitu loh. Yang bikin lu penasaran apa mereka bakal berhasil atau enggak. Tapi di anime ini banyak yang dipertaruhin men. Ngeliatin karakter-karakter yang lo suka berjuang bikin lo ngira kalau mereka bakal berhasil. Dan di momen lo berharap mereka berhasil, mereka Anime ini punya salah satu plot twist terbesar yang udah jarang gue lihat di anime. Kalau lu udah nonton episode 3 anime ini, lu tahu apa yang gue maksud. Dan gue gak bakal spoiler di sini. If you know, you know. YTTA for you. Dan momen itu yang bikin gue sadar kalau anime ini tuh spesial, men. Gak ada yang aman di anime ini. Kalau ada keadaan yang emang bahaya, karakter beneran bisa mati kapan aja. Cerita yang ngasih lu sensasi realistisnya bikin lu makin percaya sama ceritanya. Plot armor kayak gak ada di anime ini. Itulah kenapa gue rasa ini anime intens banget. Desain karakternya juga yang realistis. Itu ngasih vibes villain saga banget. Ini kayak villain saga tapi dengan konsep cerita yang mungkin belum pernah dilakuin sama sekali di anime sebelumnya. Kalau lu tahu anime yang ceritanya kayak gini, komen di bawah karena gue percaya ini anime pertama yang ngelakuin ini. Ini cerita yang gue suka, men. Ini anime berasa kayak dibuat buat gue anjir. Rasanya kayak selera gue banget ini. Jarang kita dapat anime unik kayak gini dan mari kita berdoa semoga makin banyak anime unik mantap yang rilis.
Ada satu hal yang bikin karakter-karakter di anime ini dalam menurut gua, yaitu filosofinya. Dan filosofi itu bikin anime ini punya banyak kalimat-kalimat bagus dari dialognya. Kayak ada aja kata-kata hari ini yang bisa lo ambil dari setiap episodenya. 人は皆、この世は醜く、貪欲で汚れていて、あの世は清く美しいという。だが、私はそんなのは認めない。神が作ったこの世界は、きっと何よりも美しい。それを知るのに、盲信も金銭も地位もいらない。知性だけ携えて、私のこの小さな当該の中で、神の偉業を理解してみせる。そんな人生、怖くはないのですか？怖い。だが、怖くない人生など、その本質を書く。Tengah malam nih anime bikin gua mikirin hidup gua. Kayak shit, kayaknya gua harus sering-sering ngeliatin bintang. Dan ngomongin bintang, ini anime punya visual yang Madhouse ngebuat nih anime. Dan lu tahu Madhouse udah ngebuat apa aja. Nih studio kalau harus ngebuat CV gak perlu introduction lagi anjir. Productionnya really good. Visualnya mantep banget, bikin gua berharap kalau gua punya rumah yang ada rooftopnya buat ngeliatin bintang anjir. Gila gak sih di anime ini karakter-karakternya bener-bener rela ngelakuin apapun demi yang mereka percaya. Dan gua gak ngomongin kayak agama atau apa, tapi apapun yang mereka percaya. Ada yang berani berjuang melawan apapun biar dunia tahu kebenarannya. Ada yang percaya kalau dunia tuh gak sesuram yang orang-orang kira. Dan masih banyak lagi yang anime ini omongin. Intinya hal-hal kayak gini tuh ngedorong karakter-karakter ini untuk berjuang. Hal yang mendorong mereka tuh luar biasa gitu loh. Bukan hal-hal simple. Mereka kayak bener-bener punya tujuan di hidupnya. Dan itu bikin gue mikir, apa ya tujuan hidup gue? Apa nge-review anime terus? Nonton hentai? Gua bakal bilang, ini anime terbaik di season ini. Yes, gua milih ini daripada Dan. Seenggaknya buat gua. Dan juga mantep, jangan salah. Tapi kalau dalam ceritanya, cerita Orb kayak emang dibuat buat gua gitu loh. Selera gua banget. Dan anime ini ada 25 episode, so gua kenyang. Bye, see you in the next year. Udah mau tahun baru boy. Gua upload tahun depan mungkin. Bye.